Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi idza arada bi ummatin khairan waffaqaha litamassuki bi diniha wal muhafadhati ala kiyaniha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa hadina Muhammadin jaa bi'aqidati tauhidi wa tanzih wa amara bit-ta'ah wa hatha ala tahalli bi akhlaqil islamil aliyah wa bidzalik fattaqullaha haqqa tuqatih wa ati'uhu haqqal ita'ah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala azza wa jal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai saat ini, sampai detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan umur kepada kita semuanya. Usia kita disampaikan pada maghrib di awal bulan Sya'ban, malam ketiga Sya'ban ini. Hal ini adalah hal yang perlu kita syukuri. Karena apa? Bahwa umur yang Allah berikan kepada kita itu pasti Allah akan mintai pertanggungjawabannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidaklah beranjak kedua kaki seorang hamba di yaumul hisab pada hari kiamat hatta yus'ala an arba'in, sehingga dia akan ditanya tentang 4 perkara. An umrihi, tentang umur yang Allah berikan kepada kita. Fima afnah, untuk apa umur itu kita habiskan? Apakah untuk ketaatan kepada Allah, untuk pengabdian kepada Allah, atau justru sebaliknya malah maksiat kepada Allah? Wa an jasadihi, dan tentang jasad kita, badan kita. Fima ablah, untuk apa dipergunakan? Wa an ilmi, dan tentang ilmu kita. Mada amila fi, apakah ilmu yang kita dapatkan di kajian-kajian itu diamalkan, atau hanya sekedar untuk cari sensasi atau saling serang, saling bermusuhan? Pada ilmu yang kita dapatkan haruslah kita amalkan. Karena seseorang yang tidak mengamalkan apa yang telah kita ketahui, sungguh berat kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Begitu pula an malihi, tentang harta yang kita miliki sekarang, materi yang kita miliki sekarang. Kata Rasulullah, min aina iktasabahu, dari mana didapatkannya? Apakah dari sesuatu yang halal atau yang haram? Dan masalah materi, masalah harta itu 2. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dalam apa kita belanjakan? Setelah harta kita dapatkan, materi kita dapatkan, di mana, kemana kita belanjakan harta kita?
Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin naim. Suatu saat nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka hal itu Allah akan pertanyakan. Hadirin jamaah Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesuai tema pada malam ini adalah bagaimana kita mengoptimalkan bulan Sya'ban. Karena kita sudah berada di awal bulan Sya'ban, permulaan bulan Sya'ban. Kemarin Jumat tanggal 1 Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban ini memiliki keutamaan. Yakni bulan Sya'ban itu adalah bulan bainar Rajab wa Ramadan, ya, antara Rajab dan Ramadan. Kenapa dinamakan bulan Sya'ban? Perlu diketahui bahwa dinamakan bulan Sya'ban karena banyak orang Arab pada waktu itu berpencar-pencar mencari-cari di gua-gua setelah atau selepas bulan Rajab. Jadi fokus aja ke sana. Ya, kadang kita juga kalau misalkan habis Rajab, ada Rajaban, ada Rajab, bulan Rajab itu semua orang-orang, ya, karena di bulan Rajab itu pahala bulan yang dihormati, jadi banyak yang beramal. Ketika kita berbuat ketaatan di bulan Rajab kan pahalanya sangat banyak. Begitu pula sebaliknya ketika bermaksiat di bulan Rajab, dosanya pun berlipat. Nah, semua setelah Rajab habis fokus ke Ramadan semuanya. Ada kalau di kita mah munggahan, langsung nggak salah munggahan, ya. Kalau mau munggahan misalkan sebelum Ramadan suka makan-makan ya nggak apa-apa, tradisi. Tapi bukan agama, ya. Al asyu fil asya al hibah. Asal segala sesuatu dalam hal yang mubah itu boleh. Illama warada nassun sahihun sarihun bitahrimi. Kecuali ada nas yang sahih, yang sharih, tegas, eksplisit bitahrimi untuk mengharamkannya. Jadi silakan. Hanya saja, nah ini kata Rasulullah SAW. Pertama, dinamakan bulan Sya'ban wa summiya Sya'ban litasha'ubihim fi talabil miyah aw fil gharati ba'da ay yakhruja syahru Rajabil haram wa hadha aula min alladhi qablahu wa qila fihi ghairu dhalik. Jadi disebut bulan Sya'ban karena pada waktu itu ya orang-orang di Arab itu berpencar-pencar mencari air ke gua-gua setelah bulan haram Rajab. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Usamah bin Zaid qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran minas syuhuri ma tasumu min Sya'ban qala dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfahu fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Jadi diriwayatkan dari Usamah bin Zaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa, kata Usamah itu, dalam satu bulan dibanding bulan-bulan yang lain seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Rasulullah menjawab, itu adalah bulan yang banyak dilalaikan, dilupakan oleh manusia. Dzalika syahrun yaghfulu an-nasu anhu bainar Rajab wa Sya'ban. Jadi Rajab, jadi setelah Rajab ingatnya itu udah enggak ingat Sya'ban. Oh, bentar lagi Ramadan ya, bentar lagi Ramadan ya. Nah itu. Ini kata Rasulullah ya. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal, dan di bulan inilah Bapak Ibu sekalian turfa'u, diangkat fihil a'mal, amalan-amalan kita itu diangkat. Jadi kan ada tahunan ya, buku tahunan itu diangkatnya itu di bulan Sya'ban. Ada harian. Kalau harian itu biasanya itu apa? Malaikat hafadoh asar sama subuh. Makanya malaikat hafadoh penjaga 10 hafadoh subuh, hafadoh asar, ya, malaikat malam, siang. Nah itu datangnya subuh sama asar. Makanya kalau bisa subuh itu di masjid. Ya, apalagi laki-laki, pokoknya usahain ke masjid. Karena di sana ada malaikat hafadhah yang 10 yang mencatat tuh. Yang menjaga kita, amalan kita. Oh iya, ya subuhnya di masjid.
Beda kalau nggak di masjid, oh dia lagi tidur. Begitu pula ketika asar, ya. Waktu malam itu datangnya ketika asar, malaikat hafadzah malam itu. Nah di amal tahunan ini, buku tahunan ini kata Rasulullah, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Ya. Di bulan ini adalah bulan di mana diangkat menuju Rabb semesta amalan kita itu. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim, dan saya senang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyurfa'a amali, amal saya diangkat, wa ana shaim, dan saya dalam keadaan apa? Berpuasa. Nah itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa memperbanyak saum di bulan Sya'ban ini? Karena pingin ketika amal diangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dalam keadaan berpuasa. Itu penamaannya. Lalu amalan-amalan apa yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini? Yang pertama tentunya sebelum kita melaksanakan ketaatan kepada Allah adalah bagaimana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi Allah memberikan kesempatan kepada Allah bahwa kita adalah sebagai manusia yang banyak khilaf, ya kata Rasulullah, kullu bani Adam khatta'un, setiap anak Adam itu tersalah, tapi wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah at-tawwabun, orang yang segera kembali kepada Allah. Kita nggak tahu umur kita panjang atau tidak, mumpung langsung kasih kesempatan kepada Allah, segera taubat kepada Allah. Di dalam surah An-Nur ayat surat ke-24 ayat 31 Allah katakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Cepat segera kembali. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Supaya orang-orang yang mukmin kata Allah segera kembali kepada Allah. Supaya apa? La'allakum tuflihun. Supaya kamu bahagia. Supaya beruntung. Kalau ingin beruntung kata Allah cepat kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Karena kita nggak tahu umur kita. Ya, wa ma tadri nafsun mada taksibu godan. Bukannya begitu dalam akhir surat Luqman ayat 34. Seorang jiwa tidak akan tahu apa yang dilakukannya esok. Coba banyak yang terjadi kepada kita itu sesuai dengan rencana atau di luar rencana, Bapak Ibu sekalian. Makanya Allah katakan wa ma tadri nafsun mada taksibu godan. Seorang jiwa tidak akan tahu mada taksibu godan, apa yang dilakukannya esok. Apakah esok masih bisa ke tempat kerja? Apakah esok masih bisa ketemu keluarga? Belum tentu. Makanya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti lagi. Kata Allah la ta'tadirul yauma, jangan banyak alasan sekarang ini itu. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kalian dibalas karena apa? Karena atas apa yang pernah kalian lakukan di dunia. Demi Allah, tidak ada satu pun kebaikan yang kita lakukan kecuali Allah akan balas. Kita pernah senyum kepada saudara kita, sedekah, tabassamuka fi wajhi ahika sadaqah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa ahaka biwajhin taliq, kata Allah. Jangan pernah kalian meremehkan satu kebaikan apapun, walau antalqa ahaka, walaupun kalian bertemu dengan saudaramu biwajhin taliq, dengan wajah yang berseri-seri, dapat pahala, itu Allah akan balas. Dan tidak ada satupun kejelekan, kejahatan yang pernah kita lakukan ya roh, kecuali kita pun akan melihatnya. Jadi kembali kepada Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha, dengan tobat yang sebenar-benarnya. Cuma menurut Imam Nawawi, taubat nasuha itu memang al-iqla'ani danbi. Jadi nggak cukup astagfirullahaladzim besok gitu lagi, nggak cukup. Tapi ya istighfar bagus, perbanyak istighfar. Man asharu min istighfar ja'alallahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhrajan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kata Rasulullah, barang siapa memperbanyak istighfar, ja'alallahu min kulli hammin farajan. Di sepertiga malam di waktu sahur banyak istighfar, astagfirullahaladzim, kita banyak dosa, atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, atau doa karab Rasulullah,
La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Itu doanya Rasulullah, nabi-nabi itu tauhid, istighfar, tauhid, istighfar, tauhid, istighfar. Nah, maka ja'alallahu min kulli hammin farajan. Maka Allah akan berikan solusi dari setiap masalah-masalah ujian yang ia hadapi. Wa min kulli dzikin makhraj. Maka dia akan berikan keluasan dari segala kesempitan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rizki dari tempat yang tidak dikira-kira. Pertama syaratnya al-iqla'ani danbi, berhenti melakukan dosa kepada Allah. Yang tadinya sholatnya sering malas-malasan sekarang giat. Yang tadinya jarang ke masjid sekarang ke masjid. Ya, yang tadinya sholatnya jarang husu sekarang husu. Paling susah sholat husu itu Allahu Akbar. Aduh, benar kerjaan belum beres. Bahkan Allahu Akbar, uzkur kada uzkurkan. Oh iya, dompet di sana. Kalau selama ini kita sholatnya jarang husu kepada Allah, bagaimana akan mendatangkan pertolongan dari Allah? Sedangkan jelas di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surat ke-45 153, ketika kita sholat dengan husu, maka sholat itulah yang akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Orang yang khusyuk yang akan mendapatkan pertolongan Allah. Bagaimana kita bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar kalau salatnya enggak khusyuk? Al-Ankabut ayat 45, aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika dia menjaga salat, maka Allah yang akan menjaga. Tangannya adalah tangan Allah, mulutnya adalah mulut Allah. Makanya dari sekarang al-iqla' dan berhenti melakukan maksiat kepada Allah. Yang tadinya jarang baca Al-Quran, sekarang ya Allah saya baca Al-Quran. Daripada seharian baca handphone, yang dibacanya juga berita-berita kabar, yang bikin gibah, yang bikin, yang namanya berita itu kan al-khabar muhtamilu ala sidqi wal kadib. Boleh benar, boleh salah, bisa benar, bisa salah kabar itu. Makanya harus hati-hati dengan kabar berita itu. Allah yang mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Orang-orang yang beriman kepada Allah, in ja'akum, jikalau datang kepada kalian siapa? Bi khabarin, dengan suatu kabar. Ya, kabar itu, berita itu bisa benar, bisa salah, dan kebanyakan berita itu berdasarkan like dislike, suka atau enggak suka. Maka ketika datang fasik, orang yang rentan kemaksiatan, orang yang mudah mengatakan sesuai dengan kepentingannya, fatabayyanu, klarifikasi. Kenapa kata Allah? Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nanti takut nyesal. Yang kedua adalah an-nadam ala fi'li, nyesal. Harus menyesal. Karena nanti semua apa yang kita lakukan di dunia ini pasti Allah akan perlihatkan. Tidak ada yang terlewat rekamannya. CCTV masih bisa meleset, tapi rekaman Allah, reka ulang dari Allah itu tidak ada yang terlihat. Jangankan yang lahir, yang batinnya kesini karena Allah atau karena sesuatu, karena duniawi, karena urusan dunia, nanti Allah kasih tahu. Yang ketiga syaratnya adalah al-azmu ala an la ya'uda ilaih. Dari mulai sekarang ya Allah saya bertekad gak akan kembali melakukan hal itu. Dan yang terakhir adalah yang memang agak berat adalah raddul madzalim ila ahliyain kumikina. Ini hak manusiawi, mengembalikan hak-hak yang pernah dirampas dari suatu kita in umkina, kalau memungkinkan. Jadi jikalau kita pernah menyakiti saudara kita, minta maaf. Kalau ada harta yang pernah dirampas, diambil, cepat kembalikan. Karena Rasulullah SAW dalam cerita di dalam hadis Bukhari dikatakan, ketika sahabat bertanya, atadruna mal muflis, Rasulullah tahu siapa orang yang bangkrut? Atadruna mal muflis? Qalu, maka para sahabat berkata ketika Rasulullah bertanya, al muflisu fina man la dirhaman wala mata. Orang yang muflis di antara kami itu orang yang gak punya dirham, gak punya uang, wala mata, dan gak punya materi, kata Rasulullah. Faqala, kata Rasulullah,
ketika setelah bertanya kepada sahabat, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa qad syatama hada wa qadafa hada. Orang yang muflis itu kata Rasulullah adalah orang yang datang pada hari kiamat nanti, dia membawa pahala salat, membawa zakat, pahala zakat, membawa puasa, tapi wa qad qadafa hada, dia telah mencaci maki saudaranya. Waqad syatama hada, bahkan wadharaba, sampai membunuh. Maka apa yang terjadi? Fayu'ta hada min hasanatih. Kebaikan-kebaikan yang ada pada orang yang menyakiti itu akan diberikan kepada orang yang pernah disakitinya, sehingga kebaikannya habis dan dia masih ada tanggungan, maka kejelekan-kejelekan orang yang tersakitinya itu akan dikembalikan kepada orang yang mensakiti. Summa turiha finnar, kata Rasulullah, sampai dia dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi sebelum Allah masih kesempatan, kalau kita punya dosa adami, minta maaf. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya amalan yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban adalah memperbanyak puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anhu qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasumu, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dari Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sampai kami mengatakan bahwa beliau tidak berbuka, dan berbuka sampai kami mengatakan bahwa beliau tidak berpuasa. Dan saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa dalam sebulan kecuali di bulan Ramadan. Dan saya tidak pernah beliau melihat berpuasa yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa Sya'ban wa Ramadan. Saya tidak pernah mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali bulan Sya'ban dan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir berpuasa Sya'ban seluruhnya. Para ulama mengatakan bahwa bulan Sya'ban meskipun dia puasanya sunnah, maka Rasulullah senantiasa berpuasa di bulan Sya'ban. Terutama Rasulullah menginginkan ketika amal tahunannya diangkat, beliau itu lagi berpuasa, ya. Kemudian yang kedua amalannya adalah membaca Quran. Sebagaimana Salamah bin Suhail rahimahumullah mengatakan, kana yuqalu syahrus Sya'ban syahrul qurra. Jadi dulu dikatakan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan qurra, bulan para pembaca Al-Quran. Begitu pula yang dilakukan oleh Amr bin Qais rahimahullah. Beliau memasuki bulan Sya'ban, beliau menutup tokonya dan mengosongkan dirinya untuk membaca Al-Quran. Jadi artinya kita pergunakan di bulan Sya'ban ini betul-betul untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah senantiasa mengerjakan amalan-amalan soleh. Jadi amalan-amalan soleh itu disunnahkan sebenarnya setiap saat, setiap waktu. Tapi kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban itu mengoptimalkan ibadah supaya beliau terlatih ketika seseorang terlatih ketika menghadapi bulan Ramadan? Sebagaimana Abu Bakar Al-Bakhili mengatakan, syahrul Rajab syahruz zara wa syahrul Sya'ban syahrul syukyiz zar wa syahrul Ramadan syahrul hasiduz zar. Bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman, dan bulan Ramadan adalah bagaimana dia menuai hasil tanaman itu. Dan beliau pernah mengatakan masalu syahrir Rajab karih. Jadi perumpamaan Rajab itu Bapak Ibu sekalian karih, katanya seperti angin.
Wa mathalu Sya'ban mathalul ghaim, dan perumpamaan bulan Sa'ban itu seperti awan. Wa mathalu Ramadan mathalul matar, dan perumpamaan bulan Ramadan itu seperti hujan. Wa man lam yazra' wa yaghris fi Rajab wa lam yaski fi Sya'ban fa kaifa yuridu an yaqsida fi Ramadan. Jadi barang siapa yang tidak menanam di bulan Rajab dan tidak menyiraminya di bulan Sa'ban, bagaimana mungkin dia memanen hasilnya di bulan Ramadan? Dan yang terakhir, amalan yang dilakukan oleh kita adalah menjauhi perbuatan syirik dan permusuhan di antara kaum muslimin. Ya, ini sangat penting. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Allah itu akan mengampuni, ya, ketika Allah angkat amal buku catatannya, Allah akan ampuni dosa seseorang kecuali apa? Kecuali orang yang berbuat syirik, dan orang yang tidak akan diampuni adalah orang yang memiliki permusuhan dengan saudara seagamanya. Allahu Akbar. Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqi illa li musyrikin aw musyahin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah muncul di malam pertengahan bulan Sya'ban mengampuni seluruh makhluknya kecuali apa? Li musyrikin, orang yang musyrik, menyekutukan Allah, menduakan Allah, minta tolong sama Allah, minta tolong sama dukun, atau kadang kita menyekutukan dengan diri kita sendiri. Ya. Makanya Firaun itu kan ana rabbukumul a'la, ya, karena merasa sombong, nih saya itu Tuhan semesta alam. Kadang itu pun terjadi kepada diri kita, merasa kita lebih dari segala-galanya. Maka kata Rasulullah, Allah tidak akan mengampuni kecuali orang syirik dan musyahin. Siapa musyahin itu? Musyahin itu dijelaskan orang yang memiliki permusuhan dengan saudaranya. Bahkan itu Bapak Ibu sekalian dalam Al-Quran dikatakan itu program setan loh. Ketika kita bermusuhan saling membenci, innama yuridukum syaiton al-adawata wal baghdha. Kita kan gak ngelihat setan, kalau udah ngelihat setan pasti kita udah hantam aja kan. Karena apa? Setan itu musuh yang nyata. Setan itu tugasnya untuk mencelakakan kita supaya kita jadi temannya di neraka. Innaka rajim, kata Allah, engkau terkutuk setan. Kata setan, ya Allah, boleh saya terkutuk masuk neraka. Innau muntadirun, tapi tangguhkan dulu saya. Jangan matikan sampai kali kiamat. La aqudanna kasiratal mustaqim, aku akan ajak manusia itu ke jalan yang sesat. Setan itu yarakum, kata Allah, innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Setan itu dan tentaranya melihat kepada kita dari tempat yang mana kita tidak bisa melihat kepada mereka. Kalau udah kelihatan dia orang tahun mau nyelakain kita, udah kita hantam. Tapi Allah ngasih tahu salah satu program setan di dalam Al-Quran dikatakan setan itu hanya menibankan kepada seseorang itu al-adawata wal baghdha, rasa kebencian dan permusuhan. Sesama mukmin, sesama muslim saling bermusuhan, padahal jelas di dalam Al-Qur'an itu innamal mu'minuna ikhwatun, jelas tuh. Pakai innama adatul hasri. Mukmin itu saudara, tidak pantas dijadikan lawan, haram dijadikan musuh. Kadang beda paham, gitu kan? Di dalam masalah furu'iyah sampai sesama mukmin berantem. Dan kadang kita berantem pun atas apa? Khobar, kabar berita. Kalau kita lihat di medsos gitu kan, nih share, belum dilihat. Apakah kita enggak nyangka bahwa semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah? Tulisan, sharean kita, omongan kita pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu patah pun kita yang kita ucapkan, tidak ada satu tulisan, tidak ada satu share kecuali Allah akan catat melalui raqib atid dan pasti akan dibalas oleh Allah.
Belum baca share, udah share. Belum klarifikasi share. Gak tahu. Setelah itu jadi gibah, gosip. Masya Allah. Padahal akhlak Rasulullah tidak seperti itu. Tadi sudah dicontohkan. Man abghadha biqauli nas, barang siapa yang membenci seseorang karena omongan seseorang, wa ahabba biqauli nas, dan menyayangi mencintai seseorang karena omongan seseorang, asbaha nadiman, dia pasti akan menyesali. Kenapa? Karena jarang sekali berita itu objektif, semuanya bil asabiyah, berdasarkan like dislike. Kalau dia orang yang dia sukai, pasti kebaikan aja disampaikannya. Ya. Walaupun banyak kejelekannya dia tutupi. Tapi sebaliknya kalau dia orang yang benci, ada salah sedikit diangkat. Padahal banyak kebaikannya ditutupi. Makanya kata Allah, hati-hati, jangan sampai menyesal ketika kita dapat kabar. Jadi jangan, itu namanya dalam ilmu ghibah ada ifkun, buhtan, gibah ya. Dalam Al-Quran tafsir surah Al-Hujurat itu ayat 12 itu. Jadi kalau ifkun itu antakula fi akhika bikulli sami'a, ini kita ngomongin nih seseorang bikulli sami'a atas apa yang kita dengar. Belum tentu dengarnya itu benar, beritanya benar atau enggak, udah diomongin aja. Oh benar ya si itu gini, awas nih. Belum klarifikasi. Ya, nanti itu pembahasannya dalam surah Al-Hujurat khusus. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jauhilah permusuhan di antara sesama mukmin, sesama muslim, karena itu akan menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masyayin itu adalah sesuatu yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnin wa yaumal khamis fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku bihi syai'an illa rajulat kanat bainahu wa baina akhihi sahna'u fayuqalu andiru hadaini hatta yastaliha, sampai 3 kali, andiru hadaini hatta yastaliha, andiru hadaini hatta yastaliha. Pintu-pintu surga dibuka setiap Senin dan Kamis, dan akan diampuni seluruh hamba kecuali orang yang berbuat syirik kepada Allah, dikecualikan bagi orang-orang yang memiliki permusuhan antara dia dengan saudaranya. Kemudian dikatakan, tangguhkanlah kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Sampai 3 kali, tangguhkanlah kedua orang ini sampai berdamai. Tangguhkanlah kedua orang ini sampai berdamai. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita di bulan Sya'ban Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita, keluarga kita bisa melaksanakan, mengoptimalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, selain dikumpulkan di dunia, dikumpulkan Allah nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allah.